kebijakan yang tidak mendukung, kurangnya perhatian, petani seringkali diabaikan dan terabaikan. Ketahanan pangan tergantung pada impor, kemiskinan, dan kelaparan merajalela di beberapa daerah. Polusi dan kerusakan lingkungan yang semakin parah, pertanian tradisional kalah bersaing dengan zaman. Kekurangan pendidikan dan akses terbatas membatasi pertumbuhan dan inovasi dalam pertanian. Namun, masih ada harapan untuk memperbaikinya. Niki nek kalau pupuk kayak gitu itu biasanya gimana, Pak? Kalau pemupukan itu setelah tanam perkiraan umur 1 minggu atau 10 hari baru dipupuk. Oh, ya mari Pak, silahkan duduk. Hari ini cuacanya cerah banget ya Pak? Alhamdulillah agak cerah sekarang. Ini biasanya lagi musim apa ini Pak kalau kayak gini Pak? Musim kedelai, ya juga kacang itu, ya, terutama itu kedelai itu yang cuacanya agak lumayan bagus sekarang ini. Nama saya yaitu Pak Sianto, ya, petani kedelai. Sudah 2003 itu sudah saya menggeluti yaitu produksi kedelai, ya tanam kedelai sampai sekarang ini. Karena kedelai itu untuk terutama yaitu pemasarannya lebih gampang itu. Dengan harga itu agak lumayan, dan untuk biasanya pemasaran sampai di sini sampai kekurangan itu. Kalau penanaman itu biasanya itu saya nanam itu jarak 40 kali 20. Untuk bedengannya kalau musim kemarau itu hanya 4 meter, kalau musim hujan itu 3 meter ya. Untuk perawatannya ya umur tanaman sudah tumbuh itu umur 8 atau 10 hari itu baru ada pengendalian hama itu, yaitu untuk penyemprotan awal. Untuk biasanya kendalanya itu ada di musim kemarau, musim hujan, itu dari airnya tuh kalau drainasenya itu kurang bagus, bisa kendalanya ke tanaman, bisa layu juga itu. Untuk musim kemarau kendala tidak begitu banyak, cuma dari hama itu biasanya hama itu. Fase berpolong itu kalau tidak cepat-cepat dikendalikan dengan cara menyemprot, akhirnya polongnya kalau sudah panen itu bisa bolong-bolong di dalamnya itu, jadi bisa agak kehitam-hitaman, juga agak kisut itu yang polongnya itu. Juga untuk kendalikan ulat gerayaknya itu tadi, kalau tidak cepat-cepat dikendalikan, akhirnya daunnya itu bisa habis dan bisa mengaruhi produksi hasil itu tadi. Jadi untuk mendapatkan benih yang bagus itu ada serangkaian pekerjaan yang harus dilakukan. Yang pertama diawali dengan benih kedelai yang baik. Benih kedelai yang baik itu seperti apa? Yang sehat, benih yang sehat yang pertama. Yang kedua juga memiliki daya tumbuh yang baik. Daya tumbuh yang baik seperti apa? Daya tumbuh yang baik itu berkisar antara 80 sampai 90%. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada di pengolahan lahan atau pemilihan lahannya. Pemilihan lahan yang pertama harus cukup cahaya matahari, ya, itu yang penting. Yang kedua itu mempunyai drainase yang baik. Kalau drainase baik, saya yakin pertumbuhan juga akan baik kedelai. Yang ketiga yaitu pengairan. Ada beberapa fase kritis dalam pengairan. Yang pertama pada saat pertumbuhan. Yang kedua saat kedelai berbunga, dan yang ketiga saat pengisian polong. Kemudian pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit kedelai itu ada beberapa macam. Yang pertama pada awal pertumbuhan ada hama lalat bibit yang menyebabkan bibit akan mati, kemudian layu kemudian mati. Kemudian yang kedua ada gerayak.
Geraya ini yang harus dikendalikan secara efektif karena bisa mengurangi hasil yang sangat signifikan. Kemudian yang ketiga, penghisap polong ini juga harus dikendalikan. Seperti geraya, penghisap polong juga akan mengurangi produktivitas kedelai. Kedelai tumbuh sebagai pangan yang berharga. Namun, kualitas benih maupun perawatannya yang tidak tepat seringkali menyebabkan persoalan. Saya jadi mengerti bahwa proses produksi benih itu melalui berbagai tahap, mulai dari pemilihan atau penyortiran benih yang dilanjutkan dengan pengujian daya tumbuh, kemudian benih tersebut akan di-packing atau dikemas yang nantinya akan disimpan pada cold storage dengan suhu sekitar 15-19 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 60-70%. Nah, dari situ benih sudah siap untuk dipasarkan. Pesan dan kesan saya untuk petani Indonesia itu ya terutama yaitu tadi ya penanamannya itu harus lebih baik, terutama lahannya itu lebih baik lagi untuk drainasenya atau tahu itu musim hujan, hutan kemarau itu harus tahu, yaitu tadi yang saya sebutkan itu tadi. Untuk mengatasinya yaitu untuk penyemprotan, kalau tidak itu ya 1 minggu sekali setelah tanam, yaitu untuk mengendalikan hama-hama itu tadi, supaya untuk menghasilkan kedelai, yaitu produksinya yang lebih lumayan baik dan agak mahal itu tadi. Lelah banget hari ini, tapi seru yang pasti ya, bisa terjun langsung ke sawah kedelai dan bisa berbincang langsung dengan petani di sana. Dan Pak Sianto juga menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat menurut saya ya, karena saya jadi belajar bagaimana cara menanam hingga memanen kedelai dengan baik. Terutama dari cara pemilihan bibitnya itu juga harus memilih dengan baik, yaitu bibit yang unggul. Kisah Pak Yanto ini menjadi bukti bahwa pertanian di Indonesia masih banyak masalah. Oleh karena itu saya mengajak untuk petani di Indonesia agar mengikuti sensus pertanian 2023 agar pemerintah dapat memberikan kebijakan dengan tepat dan merealisasikan secara merata.